Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aulia dengan NIM channel D023021 dari Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat dengan konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Penghasilan merupakan salah satu elemen penting dalam akuntansi pajak yang memiliki peran signifikan dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, penghasilan tidak hanya mencakup pendapatan dari aktivitas usaha atau pekerjaan, tetapi juga meliputi keuntungan dari investasi, royalti, dividen, dan sumber-sumber lainnya yang diakui dalam Undang-Undang Perpajakan. Penghasilan dalam akuntansi pajak menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1 yang mengatakan bahwa penghasilan mencakup ada 6, yaitu ada 7. Yang pertama, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain yang diterima oleh karyawan atau individu. Yang kedua, keuntungan usaha yang diperoleh dari kegiatan bisnis atau perdagangan. Yang ketiga, dividen, bunga, dan royalti yang diterima dari investasi. Yang keempat, sewa dan penghasilan lain dari pemanfaatan harta dan kekayaan. Yang kelima, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta seperti tanah, bangunan, dan saham. Yang keenam, hadiah dan penghargaan baik dalam bentuk uang maupun barang. Yang ketujuh, surplus dana atau sisa hasil usaha bagi organisasi tertentu. Akuntansi pajak, pengakuan dan pengukuran penghasilan. Yang pertama, pengakuan penghasilan berdasarkan prinsip kas atau akrual tergantung pada jenis wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi biasanya menggunakan cash basis atau penghasilan diakui saat diterima. Wajib pajak badan menggunakan akrual basis, penghasilan diakui saat diperoleh meskipun belum diterima. Yang kedua, pengukuran penghasilan. Penghasilan umumnya diukur berdasarkan jumlah bruto yang diterima atau diperoleh untuk transaksi tertentu. Seperti penjualan aset, penghasilan diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai perolehan aset. Selanjutnya, menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak Indonesia meliputi yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, yaitu gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbalan lainnya. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan bisnis, yaitu keuntungan dari kegiatan usaha atau perdagangan. Yang ketiga, penghasilan dari modal dan investasi, yaitu dividen, bunga, royalti, dan sewa. Yang keempat, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta termasuk capital gain dari penjualan aset seperti saham, tanah, atau properti. Yang kelima, hadiah dan penghargaan, yaitu hadiah dari undian, kompetisi, atau kegiatan lain yang memberikan keuntungan ekonomi. Yang keenam, penghasilan lain-lain, yaitu surplus dana koperasi, keuntungan dari transaksi derivatif, dan penghasilan lainnya yang bersumber dari dalam atau luar negeri. Yang kesembilan, yaitu beban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dan non-pajak penghasilan. Di sini ada contoh, yaitu dana pensiun Alisa yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai Pasal 4 Ayat 3 huruf H sebesar 100 juta. Yang kedua, penghasilan bruto lainnya sebesar 300 juta, yaitu jumlah penghasilan brutonya itu 400 juta. Apabila seluruh biaya adalah sebesar 200 juta, maka biaya yang dikurangkan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar 3/4 dikali 200 juta, yaitu sama dengan 150 juta. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.